Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Para ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali dan alhamdulillah kita dikondisikan oleh Allah dalam keadaan sehat, afiat, ya sempat. Mudah-mudahan ini semua dapat kita syukuri sehingga dengan syukur tadi insya Allah akan tambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Insya Allah, amin. Para ikhwan, akhwat sekalian yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab apa, Pak? Bab apa? Keutamaan lapar. Keutamaan lapar juga apa? Tentang kesederhanaan, ya. Nah, intinya kesederhanaan. Di semua makan, minum, berpakaian yang dikehendaki Allah sederhana, tidak berlebih-lebihan. Dan banyak hadis sudah yang kita pelajari. Dan sekarang insya Allah pada gilirannya hadis yang ke-8, ya. Hadis yang ke-8. Tempo hari yang ke-7 tentang apa? Salah satu gambaran, ya, keadaan yang dialami oleh Nabi juga sahabat Abu Bakar, Umar, yang mereka adalah orang-orang pilihan tapi juga sama seperti kita, ya, pernah kelaparan juga, ya, pernah kelaparan juga. Dan itu memang lapar merupakan salah satu ujian yang pasti, ya, seperti disebut dalam Quran surat Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal ju', ya. Dan pasti kami akan uji kalian dengan sedikit dari sesuatu, termasuk minal ju' dari apa? Lapar. Itu ujian, ya. Dan ternyata lapar bukan sesuatu yang buruk, ya, karena dengan lapar juga orang bisa merasakan betapa orang lain pun kalau lapar sengsaranya sama dengan kita, sehingga bisa menimbulkan kepekaan sosial kita, ya. Baik para ikhwan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan karena hadis nomor 8. Sudah ketemu semua, ya. Wa an Khalid bin Umar, dan dari Khalid bin Umar Al-Adawi, ini nama kabilahnya, ya, Al-Adawi. Qala berkata, khotobana telah berkhutbah pada kami Utbah bin Ghorwan, ya, Utbah bin Ghorwan. Ini adalah sahabat Nabi, ya. Utbah bin Ghorwan ini sahabat Nabi. Wa kana amiron, dan beliau menjadi amir alal Basrah, ya, di Basrah. Kalau sekarang Basrah itu ya Irak, ya Pak, sekitar Irak. Dan amir ini merupakan jabatan yang kalau sekarang setingkat dengan gubernur, ya. Kalau sekarang setingkat dengan gubernur. Jadi bukan naibul imam, itu waliul imam, nah gitu, ya. Nah, waliul imam itu gubernur, Pak. Waliul imam. Jadi kalau waliul imam gubernur, kalau naib apa, Pak? Wali kota, ya. Wali kota, bupati, gitu, ya. Itu naibul imam. Kalau rois camat, tuh rois camat, ya. Lumayan, Pak. Camat tunjangannya 8 juta. Rois Pak Pendi, rois sama dengan camat, ya, tunjangannya 8 juta, lumayan. Itu baru tunjangan doang, ya.
bukan belum yang dari kanan kirinya tuh. Nah, beliau ini sebagai amiron ya, amir atau wali ya, waliul imam, jadi setingkat gubernur di Basrah. Fahamidallaha, maka beliau memuji Allah, wa asna, dan menyanjungnya ali atasnya ya, atasnya Allah. Jadi dalam berkhutbah diawali dengan tahmid dan puji-pujian. Summa qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du ya, biasa ya habis bertahmid, bersolawat, nah, menyebut amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inad dunya, ini materi khutbahnya. Fa inad dunya qad adzanat, maka sungguh dunia itu qad adzanat, sungguh telah adzanat. Ya, di sini diterjemahkan adzanat ya, maknanya adalah wa bimadil hamzah, dengan panjang hamzah, a panjang, ai a'lamat ya, mananya a'lamat, artinya telah mengumumkan. Dunia telah mengumumkan bisurmin ya, dengan apa? Surmin Pak ya, kehancurannya, bisa seperti itu ya. Wa walat hadza'a ya, dan telah ya, aba walat ya, di sini juga ada terjemahan ya, makna walat, wa walat hadza huwa bihain muhmalah, dengan hak yang bertitik, yang tidak bertitik, maaf, bukan kha, maksudnya hak ya, maftuhatin, yang dibaca fathah ya, jadi ha ya. Suma dzal, kemudian dzal mu'jamah, dzal yang bertitik ya, dza bukan da tapi apa, dza. Musyaddah yang ditasydid, bacanya apa, hadza gitu ya, hadza. Semua alif, kemudian alif mamdudah, kemudian ada alif ya, hamzah di sini yang dimaksud ya. Ai sari'atan, maknanya syariah, jadi maknanya cepat. Jadi keadaan dunia berbalik cepat gitu ya Pak, cepat. Ini maknanya syariah, cepat. Jadi wawalat hadza, ini satu arti ya Pak. Wawalat hadza maknanya adalah berbalik cepat. Walam yabqa, dan tidak meninggalkan minha, daripadanya, illa, kecuali subabatun ya, setetes. Kasubabatil ina, seperti tetesan yang ada di ina. Apa Pak ina? Bejana ya, wadah air, baskom, tempayan, ember, itu ina namanya Pak ya. Apalagi gentong. Nah, di sini kita nggak kenal gentong. Nah, kalau tempat saya masih ada gentong, tempayan, atau tempayan sama. Ya tasabbuha, yang mengumpulkannya ya, tetesan-tetesan tadi di dalam ina, dalam bejana, sahibuha, yang memilikinya, ngumpulin air. Itu sisanya ya, hancurnya tadi, tersisa tinggal kira-kira segitu. Fa wa innakum, ya lanjut ya khutbahnya. Wa innakum, nasunya kalian, muntaqiluna, kalian akan intikal ya, intikal itu artinya pindah ya. Hijrah itu intikal juga mananya, pindah tempat ya Pak, pindah tempat. Dan sungguhnya kalian muntakilun, sebagai orang-orang yang pindah, minha, daripadanya ya, bukan dengan kata kerja di sini Pak, karena sesuatu yang pasti bahwa kita bakal pindah ila darin, kepada suatu negeri ya, darin negeri ya, kampung. Jamaknya diar ya, tapi kadang-kadang diar juga dimaknakan apa, tempat kembali yang sementara, rumah tinggal, atau yang agak lama, kuburan juga sama tuh, tempat tinggal juga. Makanya ada salam masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlad diar, itu ya. Jadi tempat tinggal, rumah, dar juga, kuburan, darun juga. Nah, termasuk negeri akhirat juga, dar juga. Ila darin, kepada satu negeri, satu kampung, la yazawala lah, yang tidak ada hentinya, terus langgeng ya, tidak ada batas akhirnya.
Fantaqilu, nah ini perintahnya, maka pindahlah kalian semua. Jadi sebagai seorang wali, seorang amir mengingatkan pada umatnya, maka pindahlah kalian semua bi khairi, dengan kebaikan, ma bihat rotikum, ya, dengan kebahagiaan apa yang ada pada kalian. Jadi maksudnya ya, apa yang dihadirkan Pak bihat rotikum itu maksudnya hadir apapun potensi yang Allah berikan pada kita, entah itu materi ya berupa harta, berupa tenaga, kesempatan, ilmu, ya, jabatan, apapun itu ada sebagai potensi yang bisa dibawa ke akhirat kalau itu dijadikan sebagai kebaikan, ya. Materinya digunakan, dimanfaatkan, didistribusikan untuk hal yang baik-baik, itu pun bisa jadi bekal. Ilmunya dimanfaatkan, diamalkan, itu pun bisa jadi bekal, ya. Tenaganya, waktunya bisa dimanfaatkan hal yang positif, itu pun jadi bekal. Nah, hanya perintahnya fangtaqilu bi khairi ma bihat rotikum. Pindahlah kalian ke negeri akhirat tadi dengan bekal yang baik, dengan apa yang dihadirkan pada kalian. Semua potensi bisa, ya. Mau dengan apa, kekayaan hartanya, atau kalau nggak punya harta pun dengan kemiskinannya pun bisa, ya, yang penting kaya hati. Fa innahu, maka sungguhnya qad dzukira lana, ya, kata wali tadi, kata amir tadi, maka sungguh telah disebutkan pada kami, ya, maksudnya nyebut nabi, ya, annal hajaro, bahwasanya batu, yulqa, dilemparkan, min syafiri jahanam, dari bibir jahanam. Jadi gambarannya jahanam itu ada bibirnya kayak sumur gitu Pak, kayak sumur yang dalam sekali, ya. Ini hadisnya pernah kita pelajari, ya, terkait dengan syirat. Fayahwi, maka dia akan meluncur, ya, batu dilempar di bibir apa, bibir jahanam, maka dia akan meluncur fiha, padanya, terus jatuh sab'ina, proses jatuhnya itu Pak sampai 70 aman tahun. Jatuh nggak nyampe-nyampe. La yudriku laha, tidak ditemui padanya qa'ron, akan dasarnya Pak, 70 tahun belum sampai ke dasar, ya. 70 tahun belum sampai ke dasar neraka jahanam, saking jauhnya. Padahal jatuh sampai pun bukan tempat yang enak, lebih sengsara lagi karena disiksa. Nah, keadaan jatuhnya saja sudah tersiksa, ya. Jatuhnya aja tersiksa, ya. Proses menuju ke dasar nerakanya, nah, apalagi sudah sampai di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahi, demi Allah, ya, untuk kita Pak, kalau bisa nyaksiin pun jangan, ya, karena nyaksiin juga pasti nggak enak ngelihatnya, ya Pak. Nyaksikan pun nggak enak lihatnya, ya. Demi Allah, la tumla anna, sungguh benar-benar akan penuh, ya, pakai dua penegas, pertama lam taukid, kedua non taukid sakila. La tumla anna, sungguh benar-benar bakal penuh itu neraka jahanam. Afa ajibtum, apakah kalian heran, Mbak, ya, itu neraka jahanam bakal penuh, menggambarkan bahwa penghuni neraka itu sangat banyak, ya. Jadi penghuni neraka jahanam itu sangat banyak. Nah, ini jahanam, belum neraka-neraka yang lain, ya. Jadi saking banyaknya orang yang kufur ketika di dunia. Makanya ayat tadi yang dibaca oleh qori kita, ya, kalau sampai ayat yang kedua-dua itu wanti-wanti Allah, jangan kamu jadikan pada Allah itu sesembahan akan yang lain. Nah, kalau sampai menyembah yang lain, maka akan terhina dan sengsara. Walaqad, dan sungguh dzukira lana, ya, kata amir tadi, ya, siapa Pak namanya? Utbah bin Gorwan. Dan sungguh telah disebutkan pada kami, di sini nggak disebutkan siapa yang menyebutkan, ya, pastinya yang menyebut adalah Nabi, ya, karena ini sahabat Nabi. Tapi ketika beliau khutbah, Nabi sudah
wafat, sudah nggak ada Nabi ya, Nabi sudah nggak ada. Walaqad dzukira lana, dan sungguh telah disebutkan pada kami, anna ma bainal misra'aini, sesungguhnya apa yang ada, maksudnya jarak di antara apa al-misra'aini, dua gerbang, min masari'il jannah, di antara gerbang-gerbang surga. Di surga itu ada pintu, ada gerbang-gerbangnya Pak, ada gerbang-gerbangnya ya. Dan masing-masing ada penjaganya ya. Itu masiratu arba'ina aman ya. Jaraknya antara satu gerbang dan gerbang lain itu perjalanan 40 tahun ya. Saking apa? Luasnya dari satu pintu ke pintu gerbang yang lain. Luas ya. Luas. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. Makanya gerbangnya pun, ini baru gerbangnya ya Pak, belum isinya ya, baru gerbangnya doang. Jaraknya antara satu gerbang, jarak antara gerbang, perjalanan 40 tahun udah kemana-mana ya Pak. Kalau kita keliling dunia, orang dari Jambi ke Mekah naik motor berapa bulan kemarin Pak? Berapa bulan itu? Ya nggak sampai tahunan ya, loh ya nggak sampai tahunan naik motor dari Jambi sampai ke Mekah naik berangkat haji enggak. Nah ini 40 tahun ya kan, 40 tahun. Berarti luas sekali. Karena dalam hadis lain kata Nabi, surga yang paling rendah itu adalah ibarat kamu memiliki 5 sampai 10 kerajaan. Nah itu. Jadi sama dengan kita punya Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, Singapura, Pak, yang dekat-dekat aja, apa? Filipina, Thailand gitu ya, Laos lagi, Laos. Nah, itu yang segitu ya Pak. Nah, makanya perjalanan 40 tahun, satu gerbang ke gerbang. Ya. Sedangkan untuk tadi ya ke Mekah aja nggak perlu sampai 40 tahun kita. Apalagi naik pesawat ya, cuma 9 jam ya kan, nggak lama ya, dari Jakarta sama ke Jeddah sana 9 jam cuman. Lanjut, walaya tianna alaiha, dan sungguh benar-benar bakal akan mendatanginya ya, alaiha, atasnya ya, pintu gerbang tadi, yaumun, pada hari itu, wahwa kazizun minaziham, dan dia kazizun ya, penuh sesak, minaziham ya, dari desak-desakan ya. Ziham itu sendiri mananya sama dengan zizun ya, sama, artinya berdesak-desakan, penuh sesak. Penuh sesak. Walaqad ra'aituni ya, dan sungguh aku telah melihat sabi'a sab'atin ya, aku sebagai orang yang ketujuh dari 7. Sabi'a yang ketujuh, sab'atin dari 7 orang, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengalaman ya Pak, pengalaman beliau Utbah ini Pak, ketika bersama Nabi ya, dengan 7 orang, dan beliau merasa sebagai orang yang ketujuh gitu ya. Artinya ini bahasa tawadhu ya Pak, kan di situ pasti ada orang-orang yang lebih mulia menurutnya yang harus dia hormati, maka dia merendah 7 orang tapi sebagai urutan yang ketujuh. Malana, tidak ada bagi kami to'amun, makanan, illa warakus sajari, kecuali daun pohon ya, jadi dedaunan pohon, hatta qorihat, sehingga pecah-pecah ya, pecah-pecah asdaquna, bibir-bibir kami. Ini kalau nggak salah gambarannya seperti perang Jatoriko ya, perang yang para sahabat sulit, kekurangan pangan, panas, berjalan kaki ya, sampai kakinya pecah-pecah juga. Fataqattu, maka aku menemui burdah ya, satu kain Pak, burdah ya, kain lebar, terus selimut ya.
Fasakok tuha, maka kami membelahnya. Jadi dalam keadaan ya sulit pangan, sulit sandang, ya, maka dia mendapatkan selembar kain. Ya, kemudian kami belah baini untukku wa baina Sa'd bin Malik, dan sebelah lagi dikasihkan ke Sa'ad bin Malik. Jadi keadaannya sama ya, sama susahnya. Maka begitu dapat kain disobek Pak, disobek dibagi dua. Fadzartu, maka aku menggunakan itu sebagai kain Pak, sarung, binisfiha dengan separohnya, watazaro dan berkain siapa? Saat tadi Sa'ad bin Malik, binisfiha dengan separohnya lagi. Fama asbal yoma, maka telah terjadi hari ini, mina di antara kami ya ahadun, ya, salah seorang, ila kecuali asbaha amiron, semua telah menjadi amir, subhanallah, ala misrin, di kota, minal amsori, dari kota-kota. Jadi mungkin kalau bahasanya kota ya sekitar jadi wali kota ya gitu ya. Jadi semua Pak, 7 orang tadi semua menjadi, kalau kata orang sekarang, menjadi orang semua gitu ya, menjabat menjadi pimpinan ya, sekelas amir ya, wali, gubernur atau di bawahnya amiro. Kalau mengapalai kota ya wali kota ya gitu. Karena memang dalam sejarah termasuk di dalamnya Pak siapa, Abu Hurairah juga sempat jadi gubernur juga ya di Kufah. Nah, Kufah dengan Basra ini kan tetanggaan ya, masih satu negara kalau sekarang ya, sama-sama di Irak. Kemudian siapa lagi Pak? Oh, yang di Kufah bukan Abu Hurairah, siapa? Bilal bin Rabah ya. Kalau Abu Hurairah di Bahrain. Bahrain. Wa ini sesungguhnya aku, a'udzubillah, aku berlindung pada Allah, an aku untuk menjadi fi nafsi, pada diriku, aziman, ya, merasa Bapak gede, jadi merasa apa, besar, azim ya. Wa indallahi sogiron, sementara di sisi Allah kecil. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim. Jadi berlindung pada Allah dari sifat apa, sifat yang ya merasa besar tadi ya. Cuman beliau nggak ngomong sombong ya Pak, artinya sifat tawadunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang biasanya kalau sudah menjabat, apalagi jadi orang nomor 1, nah orang nomor 1 di kota itu mungkin merasa yang paling gitu ya, paling apa ya, paling dihormati, mungkin juga paling kaya, mungkin juga paling pintar dan lain sebagainya. Nah, beliau berlindung ya dari sifat yang seperti itu. Karena sebenarnya siapapun kita di sisi Allah itu kecil, sogiron ya, kecil, nggak ada apa-apanya ya. Jabatan sifatnya juga sementara, kalau ambil dengan tiba-tiba pun bisa. Kekayaan juga sementara, kalau Allah ambil dengan paksa pun bisa, gampang ya, dengan caranya sendiri oleh Allah ya. Termasuk juga popularitas, bisa ya, kalau nggak bersyukur, nggak bisa menjaga diri, bisa dibalik menjadi apa, terhina pun mudah buat Allah. Karenanya ini luar biasa ya, sifat tawadhu yang dimiliki oleh Utbah ya, Utbah bin Burwan ya, seorang sahabat Nabi ya, yang telah mendapatkan kesempatan untuk menjadi amir, begitu pedulinya kepada umatnya sampai menasihati begitu dalam, karena bicara masalah akhirat ya. Biasanya kalau orang sudah sibuk ngurusin dunia, lupa masalah akhirat ya. Yang dibicarakan adalah terus bagaimana ya dunia, apalagi pimpinan ya. Nah, ini luar biasa, diingatkan akan akhirat, lengkap dengan berbagai macam resikonya tadi ya, keadaan yang sangat mengerikan tentang neraka jahanam, juga keadaan yang sangat luar biasa masalah surga itu. Dan dengan demikian ya diharapkan memang akan apa, timbul ya pada diri dari umat pada waktu itu akan kesederhanaan ya, jangan sampai konsentrasi masalah dunia, lupa akan akhirat ya gitu. Baik para ikhwan sekalian, itu
hadis yang ke-8 tadi ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Berikutnya wa Nabi Musa al-Asy'ari ya, dari Abi Musa al-Asy'ari ya. Ini sering kita jumpai hadisnya, dan beliau ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang suaranya merdu ya, indah ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Abu Musa al-Asy'ari di samping juga memang ahli dalam masalah diplomasi. Jadi ada dua ya sahabat Nabi yang ahli masalah diplomasi ya, Abu Musa al-Asy'ari sama Amr bin As. Nah, termasuk ada dua sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya sangat merdu, yaitu beliau ini dan siapa? Ibnu Mas'ud ya, Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, akhrajat, setelah keluar lana pada kami Aisyah. Ini Aisyah. Jadi Aisyah pernah keluar menemui para sahabat Nabi, termasuk di dalamnya ada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Kisaan wa izaron golidon. Aisyah telah keluar waktu itu dengan menggunakan kisaan ya. Kisaan itu seperti kain juga ya. Wa izaron sama ya, izaron juga ya, semacam kain sarung. Ghalidhon ya, yang yang kasar. Kasar. Jadi pakaian ya, atau selimut dan kain yang kasar. Qalat, Aisyah berkata, kubido, digenggam ya, maksudnya diwafatkan Rasulullah SAW fi hadaini ya, di dua benda ini ya, kisah dan izar tadi ya. Jadi diselimut dan kain yang kasar tadi. Muttafaqun alaih. Artinya Aisyah dengan kesaksiannya ya, ketika melihat Rasulullah diambil oleh Allah ini di atas dua lembar kain ini. Jadi bukan di atas kasur yang empuk ya, spring bed seperti hari ini yang dimiliki para ikhwan, tidak ya. Tapi itulah kebiasaan Nabi, memang hidup sangat sederhana ya. Artinya selimut kain yang kasar ya. Artinya menunjukkan bahwa Rasul itu sederhana dalam masalah pakaian ya, masalah pakaian gitu. Jadi Nabi tidak menggunakan pakaian yang mewah-mewah, apalagi sutra, itu memang diharamkan. Muttafaqun alaih. Berikutnya wa an Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas termasuk sahabat Nabi yang kaya raya ini Sa'd bin Waqqas kaya raya ya. Sempat beliau ini akan mensodakokan hartanya 2/3 ya, dalam keadaan sakit kerasnya waktu itu, waktu Haji Wada. Cuman sama Nabi nggak boleh ya, nawar separuhnya nggak boleh, 1/3. Nah, 1/3 itu maksimal. Ini Sa'd bin Waqqas. Dia pikir waktu itu ngapain nahan harta banyak-banyak, toh anaknya cuma 1 perempuan. Ternyata hidupnya panjang ya. Jadi sakit kerasnya tidak membawanya kepada kematian. Hidup panjang sampai malah Rasul dulu wafat. Nah, beliau masih hidup sampai pada zaman Umayyah juga Muawiyah masih hidup ya. Dan ternyata anaknya bukan cuma 1 ya, laki-lakinya berapa? 17, perempuannya 12. Itu ya, jadi banyak. Qala berkata, inilah awal Arabi, sesungguhnya akulah awal Arabi, orang yang pertama dari orang Arab, Roma, yang melempar bisahbin ya, melempar anak panah fi sabillah, di jalan Allah. Jadi menurut pengakuannya, orang yang pertama kali melepas senjata perang sabil adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Walaqad kuna nagzu, dan sungguh kami adalah nagzu ya, kami berperang ya. Nagzu itu goza
Yagzu itu perang yang diikuti oleh Nabi, namanya Ghuzwah. Kalau Nabi nggak ikut namanya Sariyah. Kami telah berperang ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah SAW, ma'lana ta'amun, yang kami tidak memiliki makanan, ila warakul hublah, kecuali apa? Daun hublah, wadas samur, dan daun samur, ya, daun samur Pak, atau pohon samur. Kalau kita mah ya Pak, bukan pohon samur, pohon yang buahnya disemur ya, pohon jengkol. Nah ini jengkol enak ya Pak. Oh ini bukan pohon yang udah semur nih Pak, pohon samur. Hatta sehingga ingkana ahaduna, jika ada salah satu di antara kami, laya do'u, ya, sungguh mau Pak, ya, ini asal katanya wadu'a itu meletakkan, tapi maksudnya bukan meletakkan, maksudnya apa? Buang air besar, ya, buang air besar. Kama tado'u syatu, sebagaimana apa? Buang air besarnya kambing. Malau khiltun, tidak ada baginya khiltun. Ya, apa khiltun? Ya keras gitu ya, Pak, keras. Tahu kan Pak kotoran kambing? Kayak gitu. Ya orang Jawa bilang bribil. Nah kayak gitu kotorannya, sampai merindil-merindil. Ya, karena makannya daun. Ya, karena yang makan daun kan kambing. Nah ini makannya daun ya, mungkin daunnya daun yang keset ya Pak, daun jambu kali ya. Kalau makannya daun payak mah seencer kali ya. Ini daun, masya Allah, daun tadi ada hublah tadi ya, daun yang seret dimakannya. Nah ini para ikhwan awas sekalian, dari hadis yang nomor 8, hadis yang ke-9, hadis yang ke-10 menggambarkan tentang apa? Keadaan para sahabat di zaman Nabi ya, yang pada zaman tadi Utbah ketika menjadi gubernur pun sudah berubah ya, artinya sudah luar biasa kemajuan ekonominya. Nah di zaman Nabi para sahabat yang berjuang untuk membela dan mempertahankan Islam dan muslimin itu keadaannya sangat luar biasa sulit ya, utamanya masalah makanan dan pakaian ya. Ini perang ya, kayak tadi kan, jatuh riko, makan dedaunan sampai bibirnya pecah-pecah, kakinya pun sampai berdarah-darah, sampai kalau dalam hadis malah dibalut dengan kain. Kemudian ini kesaksian siapa? Sa'id bin Abi Waqqas pun sama. Sa'id ini kan orang kaya, tapi ketika masuk Islam juga luar biasa. Apalagi awal-awal hijrah, keadaannya sulit. Nah, tadi perang hanya berbekal apa? Nggak ada bekal kecuali makan dedaunan. Ya mungkin daun nggak layak dimakan orang. Ya mungkin daunnya yang layak dimakan sama kambing tadi. Makanya begitu pup, buang air besar pun kayak kotoran kambing. Nah, padahal untuk perang sabil, perang fisabilillah. Nah kita Pak mau berangkat kerja, yang nanti bakal dapat gaji masih dibekalin sama istri nasi ya kan, dibungkus di kotak yang lengkap isinya dengan apa, lauk pauknya. Ini anak-anak yang masih sekolah, yang mau berangkat sekolah, yang di sana juga enak pasti di sekolahan masih dibawain apa, sarapan yang belum sarapan, diberi makan siang masih ongkosnya dengan duit buat jajan ya kan, kita ya kan. Nah mestinya keadaan kita lebih baik lagi daripada sahabat zaman Nabi yang mau perang aja perbekalannya sangat luar biasa, nggak adanya gitu ya gitu. Nah kita mau sekolah, mau kerja ya dibekalin ya kan, bawa makanan, bawa minuman, bahkan duit bawa, bisa beli ya kan, luar biasa. Jadi artinya keadaan kita tuh lebih baik ya secara ekonomi dibanding dengan Nabi dan para sahabat pada waktu itu ya. Para sahabat lebih baik ya kan, lebih baik ya. Ini makanya kalau kita ini tidak bersyukur ya, kalau bersyukur berarti ya keterlaluan gitu ya, keterlaluan. Para sahabat yang dikondisikan dengan serba kurang aja masih bisa bersyukur ya kan. Nah, kalau kita kan Pak istilahnya makan kue, makan buah, makanan tambahan. Kalau zaman Nabi Pak mungkin makanan pokoknya aja apa ya kan. Yang namanya makan roti itu belum tentu temu setiap, bahkan kemarin keterangan siapa, Aisyah sampai 3 kali
hilal ya, 3 kali bulan sabit ya, dapur nggak pernah ngebul ya kan, ngebul luar biasa. Nah kalau kita masih bisa makan nasi, makan pokok sehari 3 kali, 2 kali, makan kue sifatnya apa, tambahan ya, cemilan yang kadang-kadang walaupun udah kenyang makan kue katanya belum makan ya kan, baru udah kenyang makan singkong, makan kue katanya belum makan. Nah, belum afdol ya Pak, belum makan, udah makan belum, padahal sudah makan belum kenyang. Itu, nah itu kita. Jadi kalau kita nggak lebih baik, nggak lebih pintar, nggak lebih syukur, kayaknya salah banget gitu ya. Itu salah banget. Ini Imam An-Nawawi menampilkan hadis-hadis tadi tentang kondisi keadaan Nabi dan para sahabat di zamannya ya, yang serba sulit. Sementara dituntut untuk berjuang dengan fisik, ya, kan harus dengan fisik Pak, karena perang kan, perang itu kan perlu fisik. Tapi tadi ya dikondisikan dalam keadaan serba kurang pangan, tapi semangat tidak pada surut ya, surut. Lanjut. Berikutnya, Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, ini agak panjang ya, pendek ya Pak? Panjang, pendek. Mau yang panjang apa yang pendek Pak? Kalau yang panjang nambah ntar ini 12 ya. Qala Rasulullah SAW, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah rizki ali Muhammadin ya, kepada keluarga Muhammad, kutan ya, kutan Pak, kutan ya Pak. Muttafaqun alaih, ini ada terjemahan. Qala ahlul lugha, berkata ahli bahasa ya, wal gharib, ahli tentang bahasa yang gorib Pak, yang asing-asing, bahasa asing. Makna kutan adalah ai mayasuddur romako gitu ya. Jadi makna kutan ai mayasuddu ar-romako. Jadi apapun yang bisa ngisi perut, itu makna kutan. Entah itu makanan berupa kue, buah-buahan, biji-bijian, apa saja termasuk minuman. Nah, ini makna kutan. Jadi Nabi berdoa untuk keluarga Rasulullah SAW ya, karena memang ketika dikondisikan seperti tadi bahasa susah, itu pun merata. Pernah Nabi kedatangan tamu ya, kedatangan tamu. Ini di sini sudah kemarin ya, kedatangan tamu. Sudah kali kemarin ya Pak? Belum, lupa. Belum tamu. Ya? Ketemu lagi ya. Nah, tamu itu mengaku bahwa saya orang yang sulit, ya, sulit pangan, ya, susah. Nah, akhirnya Rasulullah sendiri nggak punya apa-apa. Kemudian diarahkan ke istrinya, Aisyah termasuk. Aisyah bilang, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak, bahwa tidak ada di rumahku kecuali air putih. Diarahkanlah ya istri yang lain, pun jawabnya sama. Ke istri lagi sama jawabnya. Tadi seperti itu, demi Allah, zat yang telah mengutus engkau dengan hak, aku tidak punya sesuatu kecuali air putih. Nah, akhirnya Rasulullah tawarkan, ya, dilelang ke para sahabat. Jadi seperti itu Pak. Jadi Nabi sebagai pribadi dulu berbuat, ternyata sudah nggak ada kemampuan, tawarkan keluarga sudah nggak ada, baru ke umat. Nah gitu, ke umat. Jadi ke umat. Jadi ketika ada sesuatu Pak yang perlu kita gotong, kita selesaikan berkaitan materi, nggak langsung, kalau kita misalnya di Riasa Pak, nggak langsung ke Maliyah, enggak, kita dulu. Kalau ke apa-apa ke Maliyah nanti ya, kesempatan kita untuk berbuat baik jadi berkurang ya. Nah, itu tawarkan ke sahabat. Nah, angkat tangan seorang sahabat Ansor, nggak disebutkan namanya ya, tapi ada yang menyebut namanya Abu Tolhah. Abu Tolhah bukan Tolhah. Kalau Tolhah orang kaya raya, kalau Abu Tolhah ini miskin. Dibawa, diboncengin ke rumahnya, dibilang ke istrinya, ada nggak makanan buat tamu? Nggak ada. Ya, kita ada makanan hanya untuk anak-anak kita. Ya, untuk anak-anak, artinya untuk
dia sendiri sebagai ibu dan untuk suami nggak ada. Ini hanya jatah untuk anak makan malam ntar, makan malam nanti. Ya sudah, nanti kalau anak minta makan dihibur aja biar dia tertidur. Nanti tamu suruh masuk, suruh makan. Nah, lampu matiin. Udah pernah denger sih belum, Pak? Belum ya? Hah? Kayaknya belum ya. Perasaan saya nggak ada sih. Nah, akhirnya anak nangis dihibur sampai tidur. Nah, ini kerjaan ibu-ibu nih ya, menghibur, melipur lara yang tadinya perutnya kosong karena apa namanya lapar, bagaimana bisa tidur. Nah, ini kerjaan berat juga ya. Nah, begitu tertidur, tamu datang, lampu matiin. Mbak, lampu matiin. Kenapa dimatiin? Karena makan ini hanya untuk satu orang tamu ini. Kalau dia ikut makan, nanti tamu nggak kenyang. Nah, gitu. Akhirnya lampu dimatiin, dia megang piring, Pak, sambil ceplak-ceplak. Si tuan rumah padahal nggak makan, bohongin tamu, ya, biar tamunya enak makan. Pasti kalau tamunya tahu bahwa tuan rumahnya ini apa, nggak makan, nggak mau makan kan, Pak. Itu makanya lampu matiin. Ya zaman itu matiin lampu ya biasa, karena memang keadaan susah. Lampu juga barang mahal loh, Pak. Ya, lampu itu barang mahal. Bahkan untuk sekelas Umar bin Khattab, jika datang tamu malam-malam, kamu mau ngapain di sini? Urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan agama maksudnya. Kalau urusan agama, lampu biar nyala. Tapi kalau urusan dunia tak matiin lampunya. Karena ini lampu dibiayai oleh Baitul Mal, ada konsekuensinya di hadapan Allah, ya kan. Jadi biasa matiin lampu. Jadi lampu itu barang langka, barang yang luar biasa, gitu ya. Lampu. Nah, akhirnya betul ya dimatiin itu lampu. Kemudian paginya cerita. Nah, di situ ada penjelasan, ya. Ada yang menjelaskan bahwa pagi-paginya datang ke Nabi, ya, datang ke Nabi. Si tamu tadi menceritakan tentang perilaku tuan rumah yang menyambut tamu tadi, dan dia kagum. Maka disarankan sama pensarah Dr. Husaini, itu tamunya memang bukan orang sembarangan, malaikat. Makanya tahu, ya kan. Lampu dimatiin kok tahu, Pak. Karena kalau diterjemahkan yang datang itu yang tuan rumah, kayaknya nggak mungkin ya seorang sahabat cerita seperti itu, gitu kan. Udah karena Allah kalau cerita seperti itu. Inilah keadaan ya, dan itulah yang kemudian turun Quran surat apa, Al-Hasr ya, diantaranya ayat 5 sampai 9 yang menggambarkan keindahan hubungan antara para sahabat Muhajir dan Ansor. Mereka itu membantu itu bukan karena lebih, masih kurang sebenarnya, tapi demi mengutamakan sahabat Muhajir ya. Nanti kita ketemu, udah kelewat babnya kalau nggak salah, belum ya, nanti ketemu babnya, bab tentang mengutamakan saudaranya, nanti nggak jauh dari sini, Pak, insya Allah ya. Nanti tadi ini bocoran aja ya, gitu ya, keadaan apa para sahabat Muhajir Ansor ketika baru hijrah itu seperti itu ya, memang luar biasa, dalam keadaan serba kurang tapi ukhuwahnya indah luar biasa, dan itulah generasi terbaik ya, generasi terbaik itu ya. Nah, ini tadi Nabi berdoa untuk keluarganya supaya diberi apa, qutan tadi ya, makanan, karena keadaan keluarga Nabi seperti itu ya, seperti itu. Walaupun Aisyah juga sebenarnya anak orang kaya ya, Pak, anak orang kaya, kan putrinya siapa, Abu Bakar ya, orang kaya raya. Tapi artinya ketika keadaan susah itu semua susah, jadi nggak ada apa kesenjangan gitu ya. Ini sahabatnya makan enak berlebihan, terus yang sahabat di sebelahnya nggak makan, nggak seperti itu. Ini keadaan itu merata, ya, merata. Gitu. Dan sampai Nabi pun mengalami hal yang sama, nah, seperti itu. Jadi tidak terjadi apa kesenjangan yang mencolok atau satu keluarga makan sebelahnya nggak makan, ya, nggak sampai terjadi seperti itu. Karena mereka para sahabat saling mengutamakan saudaranya, ya. Saling mengutamakan saudaranya. Punya kepala kambing, Pak, disedekahkan ke sebelahnya, ya, merasa
perlu kepada saudaranya, dikasihkan lagi. Terus akhirnya sampai muter kembali ke orang yang pertama, Pak, saking mengutamakan saudara tadi. Loh, ini kambing yang saya tadi gitu ya, sampai segitunya. Itu terjadi. Jadi ternyata keadaan yang sulit, masalah ekonomi, kalau kita solid dalam masalah ukhuwah itu indah, ya indah. Tapi kalau dibawa keluh kesah, Pak, ngadu sana sini, curhat sana sini, ya tambah susah. Yang dicurhatin orang susah juga. Loh iya, yang dicurhatin orang susah juga kan, ya tambah susah kitanya. Itu. Makanya kalau mau curhat langsung pada Allah, gitu, nggak akan ada kecewanya. Jadi keadaan yang susah, ya sulit masalah ekonomi, kalau kita solid masalah ukhuwah tetap indah, ya indah itu. Jadi itulah Islam, ya Islam. Dan ternyata mereka pada jadi orang tadi ya, kesaksian siapa? Utbah tadi. 7-7-nya ya jadi amir ya, jadi amir. 7-7-nya ya jadi gubernur semua ya kan. Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, itu. Cukup para ikhwan ya. Udah bermanfaat sedikit apa yang kita kaji. Silakan nanti tanyakan setelah saya tutup ya. Demikian, mohon maaf atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.